Halo Sobat Setir, balik lagi sama aku Audrey. Dan hari ini aku udah ada di sebelah mobil yang super gemoy, warnanya pink-pink gitu ya. Ini adalah Netavi. Jadi Netavi ini adalah brand Neta. Dia brand China, brand Tiongkok yang udah ada dari tahun 2014 loh Sobat Setir. Dan berdasarkan data di tahun 2022 kemarin, mereka berhasil melakukan penjualan sampai 150.000 unit loh. Mantep banget kan Sobat Setir. Dan menurut aku ya Sobat Setir, mobil ini tuh cocok banget buat kalian yang anak muda gitu ya, yang berjiwa milenial, terus suka sama mobil listrik, lagi nyari mobil listrik yang compact, yang kecil tapi tetap gemoy. Nah ini bisa jadi pilihannya buat nemenin aktivitas sehari-hari kalian gitu Sobat Setir. Oke, sekarang udah penasaran banget nih sama full reviewnya, eksteriornya, interiornya, rasa berkendaranya bakal kayak gimana ya? Mending tonton terus sampai akhir, let's go! Oke Sobat Setir, kita akan mulai dari bagian depannya nih ya. Eksterior bagian depannya, kalau menurut aku ini kelihatannya gemoy banget ya. Simple, gemoy, bulat-bulat gitu ya, agak membulat semuanya. Dan gak banyak ornamen-ornamen yang bikin kayak mobil ini tuh penuh gitu tuh, gak banyak nih. Dia cuman pertama nih ada lampu, lampunya udah halogen dan juga proyektor, ada DRL-nya juga. Terus di sini ada emblem Neta, di bawah sini, di tengahnya nih Sobat Setir nggak ada grill karena dia mobil EV. Dia juga nggak ada fog lamp-nya, jadi lebih irit juga nih buat listriknya. Dan di bawah plat nomor sini ada grillnya nih Sobat Setir, grill buat pendingin aja, gitu. Ini bagian lampunya juga unik ya Sobat Setir, agak lancip-lancip di ujungnya. Sekarang kita akan pindah ke bagian samping, let's go! Nah, sekarang aku udah ada di bagian samping dari mobil yang gemoy ini. Pertama, yang menurut aku paling eye-catching adalah si spionnya nih Sobat Setir. Dia masih bulet-bulet gemoy gitu, warnanya juga sama kayak body, jadi satu warna semua ya, warna sakura pink yang ini. Dan dia juga nempelnya ada di bagian pintu nih Sobat Setir, bukan di pilar A ini. Jadi buat visibilitasnya dia harusnya jauh lebih jelas lagi. Tapi nanti kita akan cobain di driving experience-nya. Terus di bagian sini juga dia ada charging portnya ya, jadi kalau kita buka nanti bisa buat ngecas. Si sennya juga, lampu sennya nggak nempel di spion, tapi dia ada di over fender sini. Dan sekarang kita juga bisa lihat nih ada konturnya nih Sobat Setir, kontur lurus di sini kepotong, terus nyambung lagi nih lurus sampai ke belakang, gitu Sobat Setir. Bagian atasnya agak melandai, jadi dari depan agak naik, ke bawahnya melandai nih Sobat Setir, karena dia mempertahankan desain yang terinspirasi dari Dolphin katanya. Mantep banget, lucu banget. Nah, sekarang kita akan bahas soal bannya nih Sobat Setir. Bannya sendiri dari Cylon Atrezo, ukurannya juga di 18555R16. Nah, buat velgnya sendiri dia warnanya satu tone di dark grey dan juga kesannya ada kesan-kesan sportinya ya Sobat Setir. Jadi meskipun dia mobilnya gemoy-gemoy masih ada kesan-kesan sporty dan kerennya. Ada emblem Neta juga di tengahnya. Keren banget. Sekarang kita lihat belakangnya yuk. Nah, sekarang aku udah ada di bagian belakang dari si Netavi. Kita akan bahas dari bagian atasnya dulu Sobat Setir. Di sini dapat rear spoiler, high mount stop lamp, ada rear defogger juga, terus turun ini bentuknya agak nyembung gitu ya, agak nonjol nih, cute gitu ya, lucu. Dan di sini bagian lampunya juga smoke nih modelnya. Ujung-ujungnya juga agak melancip-lancip nih Sobat Setir di bagian sininya, gitu. Di bagian tengahnya ada Neta, tulisan Neta, dan varian ini yang Netavi dan warnanya merah. Jadi lebih eye-catching gitu ya Sobat Setir. Terus di bagian sini kita juga di bagian bumper bawah nih ya, dapat 2 titik sensor parkir. Di atas plat nomor juga ada kamera mundur. Jadi aman banget kalau misalnya kita mau mundur. Di bagian kanannya juga di sini ada lampu buat fog lamp-nya. Di bagian yang kiri ya beda nih Sobat Setir, dia lampu mundur. Jadi kanan kirinya beda, lucu banget, gemoy. Sekarang kita buka bagasinya ya Sobat Setir. Pembukaannya juga ada elektris. Kira-kira kita dapat apa aja ya di dalamnya? Nah, ada apar nih Sobat Setir, ada lampu juga. Dan kalau kita buka di bagian bawahnya nih, ada pembukaannya. Ada buat naruh-naruh toolkit, repair kit. Kita juga dapat ini nih, alat buat ngecasnya. Keren banget. Dan gak cuma itu Sobat Setir, ini kapasitasnya luas banget, bisa sampai 500 liter. Dan kita kalau naruh
galon atau koper-koper gede, ini masih cukup banget. Dan ini juga bisa kita lipat nih sobat setir, pelipatannya juga 100%, tapi nggak flat floor, tapi masih sangat nyaman buat dipakai naro-naro barang. Masih oke banget. Mantap, kita lihat ke bagian depan yuk, ngecasnya gimana ya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sebelah charging portnya nih sobat setir. Gampang banget bukanya, tinggal di pencet aja. Ada dua juga nih, yang atas itu AC dengan 6,6 kWh. Terus kalau misalkan kita mau ngecas dari 0 sampai 100% ada di 8 jam aja. Buat yang DC-nya dia di 100 kWh dan pengecasannya dari 30 sampai 80% cukup setengah jam aja. Cepet banget kan sobat setir? Kapasitas baterainya juga di 40,7 kWh, range-nya 401 km. Lumayan banget nih, bisa kita pakai jalan-jalan. Sekarang kita lihat motor listriknya yuk. Nah sobat setir, di bagian depannya ternyata clean banget nih, ketutup sama cover plastik. Jadi motor listriknya ada di bawah sini ya. Kita cuma punya dua akses nih, di bagian sini buat aki, bagian sini buat si air wipernya. Dan ada emblem Neta juga, belum ada front trunk juga, tapi masih oke banget. Dan buat tenaganya sendiri sobat setir, tenaganya ada di 95 PS dan torsinya di 150 Nm. Jadi lumayan banget ya buat mobil ukuran kayak gini, mobil listrik sekompak ini dengan tenaga kayak gitu. Mantap banget. Sekarang kita lihat interiornya yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang aku udah ada di interior mobil yang super gemoy ini. Dan ternyata dalamnya juga nyaman nih sobat setir. Kalau misalkan kita lihat nih, tinggi aku 168 dan masih lumayan lega. Buat ke depannya sendiri kurang lebih ada di 7 ruas jari, ke atas juga 7 ruas jari. Jadi masih oke banget sobat setir. Dan gak cuma itu, di bagian row kedua ini nih, si kursinya dia udah fix tapi oke nih, dan tetap empuk, jadi tetap enak dan nyaman. Kita juga dapat 2 headrest yang adjustable nih ya sobat setir, bisa kita sesuaiin sama posisi duduk kita nyamannya kayak gimana gitu. Kita juga dapat 3 titik seat belt, ada 3 juga, jadi buat masing-masing penumpang nih di belakang semuanya bisa dapat seat belt. Mantep banget. Dan buat di door trimnya nih sobat setir, dia bahannya plastik, bagian door trim tengahnya udah soft touch dan empuk juga, ada stitching putihnya bikin makin mewah dan juga elegan. Gitu sobat setir. Di sini juga ada penyimpanannya. Di bagian depan sini juga kita dapat pocket. Di bagian si konsol box belakang ini juga dapat tempat penyimpanan handphone nih sobat setir. Dan juga ada charging portnya yang Type A. Jadi mantap, enak banget buat ngecas di row 2 ini gitu sobat setir. Sekarang kita bakal pindah ke bagian depan nih, let's go. Sobat setir, sekarang kita udah ada di dalam row pertama dari si Neta V. Nah, aku mau ngasih tahu satu fun fact yang menarik banget nih sobat setir. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Neta V sambil bawa si kuncinya, mesinnya udah otomatis nyala sendiri. Jadi nggak ada tombol-tombol yang bikin kita pusing nih, harus mencet di mana nih buat nyalain mobilnya, nggak ada. Kita masuk bawa ini, udah langsung nyala. Dan ini juga lucu banget nih sobat setir, kuncinya dia modelnya fidget spinner gitu ya, bisa diputar-putar. Jadi nggak cuma mobilnya doang yang gemoy, kuncinya juga super gemoy. Nah, sekarang aku bakal bahas mulai dari posisi duduknya kalau kita mau nyetir. Enak banget sih sobat setir, karena dia juga bisa di-adjust ya, bisa kita maju mundurin, bisa kita recline juga nih. Jadi kita bisa sesuaiin sama kenyamanan kita nyetir tuh gimana posisinya. Buat si setirnya sendiri dia udah fix, tapi masih nyaman nih buat aku. Dan dia juga bentuknya lucu ya, dia kayak kecil, cute, dan atas sama bawahnya itu rata nih sobat setir. Jadi unik banget, jarang banget kan mobil kayak gini. Dan gak cuma itu sobat setir, ada keunikan lain ya. Transmisinya biasanya kita mungkin nyari di bagian tengah sini nih si transmisinya. Ternyata sekarang transmisinya pindah ke tuas bagian kanan sobat setir. Jadi kalau misalnya kita mau pindah ke R, N, P dan segala macamnya, bisa kita injek rem, terus kita naik turunin deh transmisinya. Terus buat P tinggal dipencet aja sobat setir. Buat di yang tuas sebelah kirinya, ini tuh pengaturan buat wiper juga sobat setir. Dan rating juga nih, rating kanan kiri semua ada di tuas bagian si kirinya gitu sobat setir. Nah, ada yang menarik juga sobat setir. Di sini bagian head unitnya dia gede banget dan vertikal ya, ala mobil Tesla gitu nih. Dia gede, ukurannya di 14,7 inch. Dan semua pengaturan mobil ini kita bisa operasiin dari si head unitnya. Pertama kita bisa lihat ada buat telepon, terus juga ada musik. Musiknya bisa connect dari Bluetooth sama USB. Terus ada vehicle settingsnya juga, ada bagian charge. Jadi di sini informasi baterai mobil ini tuh sisa berapa. Terus kalau kita lagi ngecas, ada tulisannya juga nih sobat setir. Buat sampai full kira-kira dia butuh berapa jam atau berapa lama gitu waktunya. Dan ada charging schedule-nya juga, jadi bisa kita atur nih schedule-nya mau kapan ngecasnya.
Terus ada juga di sini vehicle settingnya, ada driving data switching, driving data reset, automatically door lock, driving mode setting. Jadi ada normal, ada athletic, dan ini bakal kita coba nanti waktu driving experience. Jadi tonton terus. Ada juga delay turn off light after locking. Di sini juga bisa kita lihat nih durasinya mau berapa lama. Ada headlight adjustnya, energy recycle intensity, ada light, medium, high. Ini juga nanti kita cobain nih sobat setir. Ada tire pressure monitoring system reset, speed limit reminder bisa kita set nih, misalnya mau di remind waktu speednya berapa, itu bisa di set. Vehicle start mode, ada normal, beginner, sama static. Kalau normal, jadi kita bisa langsung nyetir aja nih. Kalau beginner, kita harus pasang safety belt dulu baru bisa nyetir. Kalau buat static, dia biasanya buat kalau kita parkir, jadi dia nggak ngambil energi dari aki, gitu sobat setir. Buat tow mode, dia biasanya buat kalau kita mobil di derek gitu ya, jadi dia udah otomatis ke netral. Nah, sobat setir, di sini juga ada pengaturan one pedalnya karena ini kan mobil EV juga ya. Jadi kita bisa standby aja di gas dan ada pilihannya, ada creeping sama parking. Nanti kita juga bakal tes waktu driving experience. Ada electronic stability program sama hill descent control juga. Jadi kalau kita nyalain nih, waktu di turunan kita bisa otomatis ketahan nih mobilnya. Mantap banget. Dan ada bagian data juga nih sobat setir. Ini tuh ngasih tahu kira-kira sebetapa bersih sih udara yang kita hirup kalau kita lagi di dalam mobil. Gitu. Dan ini juga ada yang unik nih sobat setir, bisa kita slide ke bawah si bagian head unitnya. Ada wifi, bluetooth, dan ada EPB. Jadi electronic parking brake-nya bisa kita atur juga dari si head unit. Tinggal kita pencet. Auto hold-nya juga bisa kita pencet. Brightness-nya juga bisa kita naik turunin dari head unit sini sobat setir, sama volume juga. Nah, gak cuma itu, kita juga ada fitur interconnection nih di si Netavi ini. Jadi kalau kita pakai si interconnection, nanti HP kita bisa interface-nya pindah ke sini. Jadi HP kita yang kecil, interface-nya pindah ke layar yang gede. Mantep banget, canggih banget ya. Dan di bagian bawah sini nih sobat setir, masih ada shortcut yang unik banget. Kalau misalkan kita mau nyalain lampu, kita bisa atur dari head unit ini. Dan di bagian sini juga kelihatan nih, ada mobil kita. Pintu yang kebuka yang mana juga ada pemberitahuan ya, ada gambarnya. Kita bisa nyalain lampu juga nih dari sini, fog lamp, lampu depan, dan lain-lain. Buat pengaturan AC ada di sebelah sini juga, bisa kita naik turunin fan-nya, suhunya, arah semburannya, semuanya bisa diatur dari sini. Oke sobat setir, sekarang kita bahas ke MID-nya. Ini juga unik banget ya sobat setir. Kecil, pipih, ukurannya di 12 inci, udah kayak mobil UFO ya, kayak nonjol tapi pipih ada di depan. Dan di sini juga informasinya lengkap banget. Ada ampernya, suhu, ada jam juga, speedometer, ada range juga, trip, odo, dan juga sisa baterainya. Dan kalau kita lagi nyalain one pedal yang tadi lagi aku bahas di head unit, di sini juga ada pemberitahuannya nih, ada tulisan e-pedal gitu. Keren banget sobat setir buat si MID-nya. Nah, sekarang kita move ke bagian dashboard-nya nih sobat setir. Dashboard-nya sendiri dia bahannya plastik ya, sama kayak door trim yang udah aku mention di row 2 juga. Tapi bagian door trim sini masih sama kayak yang row 2 juga. Bagian door trim yang bawah dia udah agak soft touch dan juga empuk nih sobat setir. Ada stitching jahitan putih yang bikin makin keren. Kalau di setirnya, stitchingnya warna merah, ada line merah juga, jadi sporty. Dan gak cuma itu sobat setir, kita juga dapat si ini nih, AC-nya dia panjang ya, dari kanan ke kiri dia memanjang. Dan juga kelihatan kesan elegan juga sobat setir. Bagian sini nih, bagian bawah head unit ada tempat penyimpanan terbuka, ada colokan 12 volt, ada juga charging port yang type A, bisa juga buat naruh handphone nih sobat setir. Di sebelah sini di bawah konsol tengah juga di sini ada penyimpanan yang terbuka juga, ada cup holder, bagian atasnya juga ada cup holder. Di bagian belakang cup holder masih ada tempat buat naruh HP atau naruh barang-barang kita. Dan ada armrest yang bisa kita buka juga, jadi konsol box penuh penyimpanan tertutup. Mantep banget sobat setir. Nah, jadi kurang lebih segitu aja interior dari si mobil gemoy Netavi ini. Sekarang kita cobain driving experience-nya yuk. Udah gak sabar, let's go sobat setir. Oke sobat setir, sekarang aku lagi mengendarai si mobil gemoy ini, si Netavi. Dan tadi kan aku udah sempat bahas nih soal posisi berkendaranya ya, posisi duduknya. Aku mau ngasih reminder sedikit kalau misalkan posisi duduknya enak, nyaman banget buat aku karena memang bisa diatur juga kan.
Oke, kalau misalkan buat visibilitasnya sendiri jelas banget karena emang kan kacanya juga kanan kiri gede ya sobat setir. Spionnya juga kacanya juga jelas, dan spionnya kan dia nempelnya di bagian pintu ya sobat setir, bukan di bagian pilar A, jadi lebih jelas juga nih buat lihat ke kanan kirinya gitu. Tapi sobat setir, buat lihat ke bagian belakang nih visibilitasnya menurut aku masih oke, tapi nggak yang seluas itu karena memang si jendela belakang nih, si kaca belakang kan nggak yang terlalu besar gitu ya sobat setir, masih gemoy-gemoy nih kacanya, tapi tetap jelas dan tetap aman untuk berkendara gitu sobat setir. Sekarang kita lagi kena lampu merah, jadi kita berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi sobat setir. Oke sobat setir, sekarang kita lanjut ke kekedapan kabin sama road noise-nya. Buat road noise-nya sendiri, menurut aku ini ada kedengeran sedikit-sedikit, tapi masih nyaman dan gak yang mengganggu sama sekali. Terus buat kekedapan kabinnya juga ada suara bocor sedikit nih masuk, tapi masih aman banget sobat setir. Jadi ada plusnya juga nih sobat setir, jadi kita bisa aware nih ya sama kendaraan-kendaraan di sekitar kita gitu. Dan mobil ini juga kan mobil EV nih sobat setir, jadi nggak ada suara mesin yang mengganggu ya. Cuman ada sedikit suara motor listrik, tapi dikit banget sobat setir. Jadi kalau kayak kita ngegas itu ada sedikit suaranya, dan itu tetap aman banget sih sobat setir. Apalagi kalau kita dengerin lagu nih di dalam mobil, udah nggak akan kedengeran nih suara motor listriknya. Mantap banget. Oke sobat setir, sekarang kita bakal bahas soal bantingan si mobil ini dan juga handlingnya. Nah, ini kita bakal lewatin speed bump nih. Kita sekalian tes ya sobat setir. Oke, nah waktu lewatin speed bump ini berasa banget kalau bantingannya ternyata empuk banget sobat setir. Bahkan menurut aku sedikit terlalu empuk. Jadi kalau misalkan kita pakai di jalan tol atau kita bawa high speed, dia agak sedikit melayang gitu ya kesannya. Tapi kalau dipakai di dalam kota dia enak banget, justru malah jadi empuk dan enak banget, mantep banget gitu. Dan ini juga ngaruh nih sobat setir ke si feedback si setirnya gitu. Si feedback setirnya ini menurut aku dia memang bukan tipe yang sporty banget, yang responsif banget gitu. Tapi dia malah memang enak banget dipakai di dalam kota buat nemenin aktivitas kita sehari-hari. Karena kalau kita pakai high speed dia memang kurang oke karena sedikit limbung ya sobat setir. Tapi tetap aman kalau kita pakai di dalam kota, malah jadi enak, mantep. Oke sobat setir, sekarang aku mau ngejelasin tentang satu hal yang menurut aku unik banget nih dari mobil ini. Jadi karena dia mobil listrik, sama kayak mobil listrik pada umumnya, dia punya satu fitur yaitu one pedal. Nah, jadi di fitur one pedal ini aku jelasin singkat dulu nih ya sobat setir. Ini enak banget, mempermudah kita banget kalau lagi nyetir karena kaki kita cukup standby di gas aja nih sobat setir. Kalau kita injek gasnya bakal maju kayak biasa, kalau kita angkat gasnya dia bisa berhenti. Nah, bisa sampai berhenti, bisa enggak juga, bisa nahan doang nih sobat setir, karena pilihannya ada dua yang tadi aku sempat jelasin juga, ada creeping sama ada parking. Nah sekarang kita lagi cobain di mode parking ya sobat setir. Kalau parking ini dia bisa sampai berhenti, dan ini juga ada pengaturannya, ada energy recycle intensity-nya, ada light, medium sama high, dan kita udah posisiin di bagian high. Jadi kita sekarang lagi pakai yang one pedal ya nih, aku tunjukin. Jadi ini kan kita lagi di jalan kosong nih ya, kita lagi ngegas biasa. Kalau kita angkat nih gasnya, nah dia bisa sampai berhenti sobat setir. Sedikit lagi berhenti, oke. Nah gitu. Kalau misalkan kita maju lagi nih sobat setir, kita ke pinggir kali ya supaya lebih aman ya pengetesannya. Nah, kita juga bisa pakai mode yang lain. Misalnya kita pakai mode si creepingnya. Kalau pakai mode creeping, dia nahannya cuma dikit doang nih sobat setir. Dia nggak sampai berhenti, jadi masih jalan sedikit gitu. Mantap banget kan sobat setir. Sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke sobat setir, sekarang kita bakal bahas soal tenaga dari mobil yang gemoy-gemoy ini. Dia mungkin tampilannya dari luar kayak gemoy-gemoy lucu gitu ya, tapi ternyata tarikannya nih, tenaganya oke banget, lumayan banget nih buat mobil ukuran-ukuran kayak gini. Buat tenaganya sendiri ada di 95 PS dan juga torsinya di 150 Nm. Dan gak cuma itu, kita juga punya, si Netavi ini juga punya dua driving mode. Driving mode-nya ada yang normal sama atletik kan. Nah, buat yang normal sendiri nih, dari yang aku rasain dari tadi, kita pakai yang normal itu, dia enteng, enak juga nih buat dipakai nyantai sehari-hari gitu, enak banget nih sobat setir. Buat yang atletik atau yang sportnya nih, modenya dia jauh lebih responsif lagi, lebih ngejambak lagi gitu ya, lebih kencang lagi, jadi lebih mantep lagi sobat setir, mantep banget. Oke, sekarang kita bakal bahas soal akselerasinya, tapi pakai alat terbaru kita yaitu alat speed test. Jadi kita bakal tes ya sobat setir dari 0 ke 100 kira-kira berapa lama ya. Oke sobat setir, sekarang kita akan coba akselerasinya dan kita udah setting di normal mode.
Dan udah siap juga nih alat speed testnya, jadi kita langsung let's go aja. Kira-kira 0 ke 100-nya butuh berapa detik? Widih. Oke. Nah, berdasarkan data ternyata kita dapat di 15,3 detik nih Sobat Setir. Lumayan banget. Oke, tadi kita udah nyobain yang normal dan kita dapat di 15,3 detik. Lumayan banget Sobat Setir. Sekarang kita pindahin ke mode atletik. Kira-kira kita dapat berapa ya 0 ke 100-nya? Widih. Buset. Oke Sobat Setir, ternyata kita dapat di 10,9 detik. Mantep banget. Cepet juga ya Sobat Setir. Oke Sobat Setir, nggak kerasa banget kita udah selesai seru-seruan sama si mobil Pinky ini. Oke Sobat Setir, kalau menurut aku nih mobil ini sama kayak yang aku tadi udah bilang di awal ya, cocok banget buat Sobat Setir semua yang punya jiwa muda, kaum milenial yang lagi nyari mobil EV gitu ya, apalagi yang gemoy-gemoy yang warnanya nyentrik-nyentrik gitu ya, cocok banget sama si Neta. Karena pilihan warnanya juga banyak banget Sobat Setir. Ada si pink yang gemoy ini, ada warna biru, hijau, ada warna abu dan juga warna putihnya nih Sobat Setir. Tinggal dipilih kira-kira sukanya warna apa. Dan buat harganya sendiri dibanderol dari harga 379 juta aja. Oke Sobat Setir, aku juga mau bilang makasih banget nih sama Neta yang udah minjemin kita mobil gemoy ini, ngebolehin kita seru-seruan juga sama mobil yang satu ini. Dan Sobat Setir, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe channel YouTube kita, komen dan juga like. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok kita di setirkanan_official. Gue Audrey, pamit undur diri. Salam setir kanan. Bye-bye. Berdasarkan data, mereka berhasil melakukan penjualan sampai 150.000. Gue nih kira-kira ditahan itu berapa